Jangan mentang-mentang lu orang Malaysia terus namain durian-durian enak di Indonesia Musangking. Durian asalnya dari Kalimantan, Indonesia, jadi bukan dari negara lain. Nah, yang ini yang bentuknya kayak kucing lagi tidur. Gimana? Fresh. Masih kering banget. Pokoknya enak deh. Recommended, boleh go. Recommended. Pahitnya juga berasa. Oke guys, sekarang kita ada di KL dan kita mau makan durian. Kalau kalian ke KL wajib makan durian. Iya, ini Musangking. Sekarang kita mau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan mereaction salah satu si abangnya seorang pekebun Indonesia yang menanam buah musangking dari Malaysia. Namun sayangnya para netizen salah beranggapan. Katanya malah mempopulerkan durian Malaysia dibanding durian lokal. Netizen. Netizen. Simak videonya berikut dan jangan di-skip biar para netizinku juga paham. Kenapa si abangnya lebih memilih durian musangking dibanding durian lokal? Pastinya ada pertanyaan besar ya kan? Durian asalnya dari Kalimantan, Indonesia, jadi bukan dari negara lain. Kok bisa? Ya bisa aja sih bang, bisa jadi nenek moyang durian dari Pulau Borneo, Kalimantan. Tapi itu mungkin udah sejak zaman dahulu kala kali bang. Mungkin zaman purba bisa jadi. Itu mungkin buah durian dulu dimakan sama dinosaurus, terus bijinya nyebar kemana-mana se-Asia Tenggara. Ya mungkin sama juga seperti hal ini kali ya. Saya nenek moyang saya dari tanah Arab loh, asli. Karena saya keturunan Nabi Adam. Tapi kalau saya ngaku sebagai orang Arab, teman-teman percaya nggak sih? Gak percaya mas? Percaya nggak sih? Gak percaya. Saya juga bingung jelasinnya. Padahal nenek moyang saya Arab asli. Ini komen maksudnya apa ya? Sabar bang, sabar. Gini loh, sehebat-hebatnya kita pasti juga punya kekurangan. Betul banget. Sekurang-kurangnya orang juga memiliki kelebihan. Nah itu dia. Kalau kita menghormati, menghargai negara jiran karena memang punya kelebihan, punya kemampuan lebih dalam Betul hal banget. durian dibandingkan kita. Kenapa enggak? Kenapa kita nggak belajar pada mereka? Toh dulu, zaman dulu mereka juga banyak belajar dari guru-guru Indonesia kan? Dan kita sama-sama pintar. Nah sekarang kita di sini bahasnya tentang durian. Kita nggak bisa pungkiri bahwa Malaysia, Thailand memang sudah duluan, sudah unggul dalam hal durian. Betul banget. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jangan kita meragukan kelebihan orang kalau itu nyata. Nah, jangan itu meremehkan dia. mereka. Jadikan motivasi buat kita supaya kita bisa belajar, bisa seperti mereka juga. Setuju bang Baik saya. sahabat-sahabatku dari negeri jiran, mohon maaf. Kita sama-sama negara serumpun. Setuju. Kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi tetap jaga persaudaraan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan mentang-mentang lu orang Malaysia terus namain durian-durian enak di Indonesia Musangking. Kami juga punya nama durian kami masing-masing. Ini komennya lucu. Aku orang Padang, Sumatera Barat. Belajar Aku berkebun tak paham durian cakap apa ya. di Pahang, juga di University Putra Malaysia. Wow. Karena melihat potensi durian musangking untuk pasar dunia itu bagus banget. Malaysia aja kewalahan buat memenuhi permintaan pasar Tiongkok. Sedangkan kita Indonesia, kita juga masih mengimpor durian musangking dari negara tetangga. Betul. Kenapa nggak kita tanam juga? Nah, untuk varietas musangking, penamaan musangking bukan asal penempelan nama pada durian-durian enak. Memang harus terkhusus pada varietas
keturunan yang jelas secara vegetatif dari indukan musangking. Kita juga tidak bisa ambil biji dari buah musangking ditanam di Indonesia, tumbuh dinamain musangking juga belum tentu valid. Tapi harus dari keturunan yang dikembangkan secara vegetatif. Misal, saya pekebun Indonesia datang ke Pahang Malaysia bawa entres ya, bukan biji, bawa entres dari indukan musangking, lalu saya tempel di bibit durian di Indonesia. Itu baru valid dikatakan musangking. Karena keturunan melalui proses pembibitan vegetatif itu pasti keturunannya 100% valid sesuai indukannya. Jadi bukan asal penamaan musangking pada durian-durian enak. Apalagi untuk durian-durian kita di Indonesia. Durian Indonesia kita enak-enak juga, cuma yang belum serius dikembangkan bahkan sampai mencapai pasar internasional. Insya Allah lah, mudah-mudahan Namlung asal Pulau Bangka kelak akan menyusul seperti hanya musangking. Amin. Gitu loh teman-teman. Jadi kita sekarang bukan sok-sokan dengan nama musangking, tapi tidak melihat potensi pasar ke depan, luas lahan subur di Indonesia yang bisa diberdayakan untuk mengisi pasar potensial bisnis durian dunia ke depan. Gitu teman-teman ya. Durian Indonesia kan bagus-bagus juga. Kenapa kita memperkaya Malaysia? Memperkaya Malaysia maksudnya? Oke. Sekarang kita ambil contoh. Saya pakai HP ini merek Samsung. Teman-teman tahu pastinya ya negara produksi merek ini. Nah, berapa banyak teman-teman kita di Indonesia yang pakai produk ini? Artinya setiap pembelian produk ini ada dana yang dialirkan ke si negara pemilik perusahaan ini. Betul kan? Coba Betul kita banget, Mas. ingat dalam keseharian kita, berapa banyak merek-merek asing yang kita gunakan. Restoran, kendaraan, bahkan produk-produknya juga, bahkan aplikasi YouTube, Google, Nah, itu dia. TikTok, Mikir, Facebook, Instagram, komentar. dan lain-lainnya. Itu akan memperkaya siapa kalau kita menggunakannya. Sejauh ini nggak ada masalah kan, karena memang terbaik. Kenapa enggak? Nah, sekarang kita balik ke musangking. Saya berkebun musangking baru 4 tahun. Bibit saya dapat dari teman-teman pembibit, saya beli dari teman-teman pembibit di Magelang, Banyumas, Medan, dan Payakumbuh. Dulunya ada seorang pekebun Indonesia yang dibagi entres oleh pekebun Malaysia, dibawa ke Indonesia, lalu diperbanyak secara vegetatif. Sehingga bibit musangking beredar di Indonesia, membuka lapangan pekerja bagi sahabat-sahabat kita Indonesia yang mahir dalam Betul memperbanyak banget. bibit. Keuntungan buat Indonesia kan? Nah, di Indonesia sendiri, durian musangking yang sudah tumbuh berbuah di Indonesia sudah terdaftar di Kementerian Pertanian dengan nama MK Hortimat. Wow. MK Hortimat, nama lain dari musangking yang terdaftar di Kementerian Indonesia. Sip ya? Nah, balik ke kebun saya. Semoga insya Allah 2 tahun lagi saya panen durian musangking. Wow. Ketika saya panen durian musangking, otomatis saya mempekerjakan orang-orang di sekitar kebun saya. Saya membuka Betul lapangan banget, pekerjaan. Mas. Dan juga dari panen tersebut saya bekerja sama dengan sahabat-sahabat pedagang durian di kota-kota besar di Indonesia. Itu dia. Betul kan? Jadi saya dapat keuntungan dari hasil panen, lingkungan saya dapat keuntungan dalam bentuk lapangan pekerjaan, bahkan memotivasi mereka juga ikut berkebun, dan sahabat-sahabat pedagang juga dapat keuntungan dari penjualan. Pertanyaannya, dari hasil kebun saya tersebut, adakah saya membagi keuntungan buat sahabat-sahabat kita di Malaysia? Padahal suatu ketika saya belajar ke Malaysia tentang berkebun durian musangking, mereka membagi ilmunya, bahkan mereka Masya Allah. mengajak saya ke kebun langsung melihat secara nyata, membuka rahasia dapur secara sejelas-jelasnya. Bahkan sampai sekarang pun apabila saya ada masalah, saya akan telepon mereka, mereka akan tunjukin solusinya. Masya Allah. Karena harapan mereka saya juga bisa jadi pekebun durian musangking di Indonesia, dan keuntungan 100% untuk saya dan lingkungan sekitarnya. Coba pikir. Cintai produk lokal bro, maksudnya durian lokal. Oh iya bang, aku juga penyuka durian lokal bang. Di kebun aku bang, aku masih mempertahankan 3 batang durian lokal bang. Yang satu aku kasih namanya durian Rajo Simpai.
Cek deh, scroll di bawah video TikTok yang lama-lama durian Rajo Simpai itu rasanya wes. Tapi bang, itu durian bukan buat aku jual bang. Aku pertahankan cuma buat dimakan-makan aja bang. Buat dibagi-bagiin ke keluarga, buat traktir teman-teman kalau ke kebun nanti makan sepuasnya. Tapi kenapa aku nggak tanam durian Rajo Simpai semua di kebun? Kan enak. Ya, seenak apapun durian Rajo Simpai aku itu tetap namanya durian lokal bang. Kalau dijual di Padang harganya cuma 20.000 per buah. Kalau lagi banjir bisa sampai 10.000 per buah. Gimana aku mau kirim ke Jakarta bang? Kirim pakai truk 2 hari di jalan itu udah keburu busuk. Kirim pakai pesawat, siapa yang mau bayar ongkos kirimnya bang? Gak mungkin kan? Jadi tetap dijual di Padang aja bisanya. Makanya ngapain capek-capek? Ya sudah, biarlah masyarakat yang menjual durian lokal. Yang durian lokal aku buat dimakan aja. Nah, buat bisnis baru aku pikirkan durian yang unggulan, yang bisa dikirim pakai pesawat ke Jakarta. Ketutup ongkos kirimnya karena nilai jualnya di Jakarta mahal. Makanya Musangking di Jakarta harga per kilonya 450.000 bang sama kulit. Bawor di Jakarta per kilonya 160.000 per kilo pakai kulit. Duri hitam jangan ditanya lagi bang, 650.000 per kilo. Makanya aku tanam itu supaya bisa dikirim ke Jakarta pakai pesawat. Jadi bukan berarti kita nggak mencintai produk lokal bang. Ini kita berpikirnya bisnis bang, realistis aja. Sama juga abang pakai handphonenya apa? Samsung atau iPhone? Kenapa nggak pakai handphone lokal aja bang? Nah kalau abang mau beli mobilnya apa? Kenapa nggak pakai mobil lokal aja bang? Terus kalau abang sekarang pakai TikTok, Facebook, Instagram, Google, YouTube, itu kan bukan lokal bang. Nanti makan di KFC bukan lokal juga bang. Apakah itu salah? Ya enggak. Kita berpikir realistis aja, manfaat yang kita dapatkan serta kebaikan yang bisa kita bagikan dari apa yang kita kerjakan itu apa. Efektif, nah efisien, menguntungkan. Oke kan? Toh durian Musangking pun kalau kita tanam di Indonesia sebenarnya kan udah seperti durian lokal juga bang. Cuma namanya asalnya dari Malaysia, tapi ditanamnya di Indonesia bang. Betul banget mas. Tanah Indonesia, oke kan? Nah, itulah cerita si abangnya, seorang pekebun di Indonesia yang menanam buah musangking, yang mempopulerkan buah musangking. Namun, apalah daya, ada juga netizen yang belum paham, belum kurang paham. Belum paham, belum kurang paham. Belum paham lah, kira-kira seperti itu ya. Katanya, jangan mempopulerkan durian Malaysia. Kenapa nggak mempopulerkan durian lokal? Abangnya langsung menjawab, durian lokal itu harganya murah, ya kan? Kalau ada harga mahal, kenapa tidak menanam harga mahal saja? Kira-kira seperti itulah. Jadi durian musangking ini adalah salah satu durian yang terlezat di dunia dan juga durian yang paling terkenal di seluruh dunia. Rasanya sangat enak dan bijinya hanya kecil saja. Banyak loh artis-artis dari Indonesia yang jauh-jauh langsung datang ke Malaysia untuk menikmati durian musangking. Dan durian musangking ini memang berasal dari Malaysia. Malaysia lebih menanam dulu durian musangking. Jadi tidak ada salahnya kalau kita belajar kepada Malaysia. Netizen tidak usah baper. Mungkin hanya segelintir netizen saja. Kalau kalian suka baper-baper seperti itu, kapan majunya? Sudah cukup sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa video berikutnya akan lebih menarik ya. Yang penting subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda yang telah sudi menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.